السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan nikmat Islam. Nikmat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya. Dengan nikmat ini kita beribadah hanya kepada Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam semesta. Kita beribadah hanya kepada Allah. Kita diselamatkan dari peribadatan kepada sesama makhluk. Dengan syariat Islam yang mulia ini, kita dari awal syariat Allah Subhanahu wa taala membedakan kita dari umat-umat di luar kita. Bahkan itu menjadi salah satu syiar dari syiar din agama yang mulia ini, bahwa agama ini memiliki spesifikasi kekhususan yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lainnya. Begitu banyak keutamaan dan kemuliaan. Dan di antara keutamaan besar yang Allah jadikan bagi syariat ini adalah bahwa syariat ini adalah syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan bagimu di atas syariat dari ketetapan ini, maka ikutilah syariat itu. "Wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a wa innadh zalimina ba'dhuhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin. Sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak mengetahui ini, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang yang zalim itu mereka satu dengan yang lainnya saling tolong menolong, dan Allah hanyalah melindungi dan menolong orang-orang yang bertakwa. Allah menyampaikan di dalam ayat ini, dalam surat Al-Jathiyah ini, bahwa syariat yang Allah turunkan, Allah perintahkan kepada Nabi SAW, fattabi'ha, ikutilah syariat ini wahai Muhammad. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk ittiba', untuk mengikuti. Bagaimana dengan selain beliau? Bagaimana dengan kita? Maka syariat yang Allah turunkan ini, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, Islam ini adalah bukanlah produk akal, bukanlah produk budaya, bukanlah produk hasil hawa nafsu manusia, namun murni wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah siratal mustaqim, yang setiap rakaat salat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kepada kami ya Allah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Setiap rakaat kita meminta kepada Allah jalan yang lurus. Setiap rakaat kita minta kepada Allah jangan sampai mengikuti jalannya orang yang dimurkai, dan jangan mengikuti jalannya orang yang tersesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-maghdubu alaihim al-yahud wad-dalunan nasara. Orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Setiap rakaat salat minimumnya dalam sehari 17 kali.
Kita meminta kepada Allah jangan sampai kita mengikuti jalannya Yahudi dan jangan sampai mengikuti jalannya Nasrani. Setiap rakaat salat. Maka syariat ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan. Syariat awal masuknya waktu ibadah. Di luar Islam, awal masuknya waktu ibadah itu dengan alat-alat tabuhan atau musik atau yang lainnya atau api. Silakan baca hadis-hadis tentang sebab kenapa syariat azan itu disyariatkan. Sebagian mengusulkan, ya Rasulullah, kenapa tidak menggunakan alat-alat tabuhan? Sebagaimana orang Nasrani dengan alat tabuhan mereka dan loncengnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan itu mirip Nasrani. Ada yang mengatakan kenapa tidak dengan trompet? Itu mirip Yahudi. Kenapa tidak dengan api? Itu mirip Majusi. Sampai diturunkannya syariat azan. Yang tidak sama dengan Yahudi, Nasrani, Majusi, dan yang lain sebagainya. Juga kemudian, kenapa ada waktu-waktu dilarang sholat bagi kita? Waktu-waktu dilarang sholat ini adalah supaya kita tidak menyerupai mereka-mereka yang sedang menyembah matahari ketika matahari terbit. Menyembah bulan ketika matahari terbenam. Tidak menyerupai orang-orang musyrikin. Maka kita dilarang sholat di waktu-waktu yang dilarang sholat tersebut. Juga kita melihat ikhwatal iman, kiblat kita. Ketika Nabi SAW awal hijrah dari Makkah ke Madinah, kiblatnya umat Islam itu ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa. Dan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, mereka menghadap kepada Baitul Maqdis, menghadap kepada Al-Aqsa. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Baqarah ayat 149 dan 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kemanapun kamu keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itulah yang benar dari Tuhanmu dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu lakukan. Kemanapun kamu keluar, maka harapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan kemanapun kamu berada, hendaklah kamu mengharapkan wajahmu ke sana. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kaum muslimin untuk balik menghadapkan wajahnya ketika salat ke kiblat, ke masjid, ke Ka'bah. Bukan lagi menjadikan Masjidil Aqsa sebagai kiblatnya, namun kembali menjadi kepada Ka'bah. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh para ulama. Supaya ini tidak membuat orang-orang Yahudi terlalu GR. Terlalu merasa dirinya, nih, orang Islam, kiblatnya ikut kita. Tidak lama lagi, agamanya pasti akan ikut kita. Maka supaya tidak punya kegeeran seperti ini, Allah perintahkan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, bukan ke Masjidil Aqsa. Supaya orang-orang ahlul kitab, Yahudi terutama, tidak merasa GR dengan merasa bahwa umat Islam mengikuti mereka, mengikuti kiblat mereka. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam banyak syariat jika antum mengikuti, membaca, mengkaji, kenapa kita disyariatkan untuk makan sahur ketika puasa? Supaya tidak seperti puasanya ahlul kitab. Kenapa kita diperintahkan menyegerakan berbuka puasa dan tidak menunda-nunda? Supaya tidak seperti ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Begitu banyak syariat, tujuannya adalah supaya tidak menyerupai mereka. Supaya umat Islam punya identitasnya sendiri. Punya pendiriannya sendiri. Punya kepribadiannya sendiri yang tidak sama dengan Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai wujudnya dengan wujudnya Yahud dan Nasara sama. Bahkan Nabi menegaskan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Minimumnya hukum menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir ini adalah minimumnya adalah haram. Walaupun zahir hadis ini seakan-akan orang yang menyerupai suatu kaum akan termasuk dari golongan mereka. Seakan-akan kalau menyerupai Nasrani, maka dari Nasrani. Menyerupai Yahudi, dari Yahudi. Menyerupai Majusi, dari Majusi. Seakan-akan mereka murtad. Kafir, keluar dari Islam. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Memang di antara ketentuan hukum dalam tasyabbuh ini ada yang sampai menyebabkan pelakunya murtad keluar dari dinul Islam. Ada yang sampai yang melakukan kabair dan dosa-dosa besar. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qulna ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara. Qala, faman? Nabi SAW bersabda, sungguh nanti kalian bakal mengikuti lifestyle, gaya hidupnya orang-orang sebelum kalian. Kalian akan mengikuti sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Andai kata nanti mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian akan ikut mereka. Maka kami pun bertanya, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud itu mereka adalah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, siapa lagi? Siapa lagi? Menunjukkan bahwa umat Islam akan mengikuti Yahud dan Nasara. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sampai ketika mereka melakukan suatu perbuatan yang irasional sekalipun tidak masuk akal, bertentangan dengan norma dan etika, mereka akan ikut hal tersebut. Mereka akan mengikutinya. Maka kita melihat ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kehidupan seperti binatang, laki wanita tanpa batas. Ketika mereka suka sama suka mereka tinggal begitu saja, seperti kita melihat di kandang-kandang binatang. Sedangkan Islam dimuliakan dengan nikah. Wanita itu dihormati dengan tidak sembarangan, dikontak, dihubungi, dijanji, diajak keluar, kemudian dibawa begitu saja, dipakai, selesainya dibuang seperti tisu bekas. Tapi dimuliakan dengan akad nikah yang dihormati, dengan diserah terimakan, dengan terhormat oleh orang tuanya. Namun kemudian dengan bodohnya, dengan hinanya, kita menghinakan perempuan-perempuan kita seperti orang-orang ahlul kitab menghinakan wanita-wanita mereka. Seperti mereka. Di dalam masalah undang-undang dan hukum misalnya, sebagaimana sebagian orang-orang dari Bani Makhzum, mereka merasa berat ketika ada salah seorang di antara wanita mereka terhormat, keluarga terhormat, pembesar yang dihormati dan dihargai, mencuri. Dan mereka tahu konsekuensi hukum mencuri dalam syariat ini, potong tangan. Mereka mencoba menegosiasi hukum, menawar-nawar undang-undang dan hukum. Mereka cari siapa yang bisa bernegosiasi ini dengan Rasulullah SAW. Maka mereka mencoba mendatangi Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Mereka datang, Usamah, tolong nego Nabi Muhammad, kami mau membayar dengan 100 ekor unta atau lebih supaya tidak dipotong tangan. Namun apa kata Nabi SAW? Ya Usamah, atashfa'u fi haddin min hududillah, innama ahlaka alladhina min qablikum idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hadd walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Wahai Usamah, kamu ingin menegosiasi undang-undang dan hukum Allah? Sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian adalah karena yang seperti ini. Ketika pencurinya adalah orang terhormat, pejabat, orang yang berkekuasaan, mereka maafkan, mereka dispensasi, mereka tinggalkan, mereka tidak tegakkan hukum terhadap mereka. Namun ketika yang mencuri adalah orang lemah, mereka tegakkan hukum terhadap mereka. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini syariat Islam. Inilah dinul Islam. Tidak seperti yang disuarakan di banyak hal. Ketika negara-negara barat menyuarakan HAM, apa yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita di Gaza? Di mana HAM mereka? Di mana kemanusiaan mereka? La haula wala quwata illa billah. Dinul Islam tidak mengenal yang seperti ini, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi SAW menyampaikan, la taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Tidak akan terjadi kiamat sampai banyak dari umatku ini mengikuti gaya-gaya hidup orang-orang sebelum mereka, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Kami bertanya, hal Faris war Rum ya Rasulullah, apakah kami akan mengikuti lifestyle-nya orang-orang Persia dan Romawi? Nabi SAW bertanya, wa manin nas
illa ulaik. Siapa lagi manusia kalau bukan mereka? Kalian akan meniru. Dan kita melihat ikhwah fillah, dalam tindakan yang irasional yang tidak masuk akal sekalipun. Sebagian umat Islam merayakan ulang tahun misalnya. Ulang tahun, apa yang dibanggakan ketika dia merayakan hari, dia ketemu hari baru di mana dia dilahirkan. Yang pada hakikatnya pada hari itu umurnya berkurang. Pada hari itu dia semakin dekat ke kuburnya, semakin dekat ke akhiratnya. Di saat dia semakin berkurang usianya dan semakin dekat ke kuburnya, secara logika, harusnya dia bahagia ataukah dia harus takut kepada Allah? Tidak ada yang layak bagi orang yang katanya sedang merayakan ulang tahunnya melebihi ketika dia minta kepada Allah husnul khatimah. Namun dengan selamat panjang umurnya dan lain sebagainya, kebodohan dan didiamkan dan diamini. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Syariat ini adalah syariat yang di atas siratal mustaqim. Imamnya, pedomannya adalah Quran dan Sunnah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mewahyukan suatu wahyu. Tidaklah Allah menurunkan suatu syariat. Kecuali wahyu dan syariat itu pasti sesuai dengan akal dan hati nurani manusia. Seorang semakin mengenal kitab Allah dan Sunnah, semakin dia tahu, semakin terang jalannya di dalam kehidupan. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menjelang liburan akhir tahun di bulan Desember, di tempat-tempat umum, di perkantoran, mal-mal, tempat-tempat wisata, mereka memunculkan simbol-simbol kekufuran Natal, yang dimana mereka menunjukkan hari lahirnya, merayakan hari lahirnya anak Tuhan atau Tuhan setiap tanggal 25 Desember ini. Dan sebagian umat muslim dengan jahilnya, karena kebodohannya, dia kemudian mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa, wajar, dan bahkan ikut happy dengan yang seperti itu. Kebahagiaan terhadap hari yang dirayakan untuk merayakan hari lahirnya Tuhan, hari lahirnya anak Tuhan. Bagaimana hukumnya dalam dinul Islam yang dengan tegas walam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian seorang mengucapkan selamat kepada orang yang sedang merayakan hari lahirnya anak Tuhan? Allahul musta'an. Tidak ada dosa yang lebih besar di dalam dinul Islam melebihi dosa kufur dan syirik. Ini bergabung kekufuran dan kesyirikan. Menyatakan bahwa Allah punya anak, menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjelma menjadi sosok manusia dan terlahir melalui rahim, melalui kemaluan seorang perempuan, dan dirayakan setiap tahun. Dan kemudian umat Islam mengucapkan selamat kepada mereka. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa hukumnya ketika kita memberi selamat kepada maling, pencuri sandal yang baru saja nyuri sandal misalnya di masjid ini, selamat semoga pencurian yang akan datang lebih sukses lagi. Apa hukumnya? Haram. Pencurian. Apa hukumnya memberi selamat kepada seorang pembunuh yang baru saja selesai membunuh? Kepada koruptor yang baru selesai korupsi? Semuanya haram. Dan dosa membunuh, mencuri, berzina, korupsi, di bawahnya kufur dan syirik. Di bawahnya kekufuran dan kesyirikan. Jadi hal yang seperti ini bukanlah sesuatu yang dinegosiasikan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan yang dikompromikan di dalam dinul Islam. Tidak boleh umat Islam kemudian ikut merayakan, ikut meramaikan menggunakan atribut mereka. Punya pohon Natal di rumahnya misalnya, atau menggunakan simbol-simbol mereka. Haram hukumnya. Jika itu diiringi dengan keyakinan di dalam hatinya, murtad, kafir, keluar dari dinul Islam. Meyakini yang sama seperti mereka, bahagia seperti mereka, bukanlah dia seorang muslim. Bukanlah dia seorang muslim. Seorang muslim harus tegas dengan tauhid yang Allah telah anugerahkan. Dia hidup di atas la ilaha illallah. Visinya adalah mati di atas la ilaha illallah, dan tidak ada kompromi di dalam hal ini.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menyerupai mereka di dalam hal yang zahir, tampilan yang terlihat, itu akan membawa diri seseorang untuk menyerupai secara batin mengikuti mereka. Maka di antara didikan para ibu-ibu salaf terdahulu, ketika anak-anak mereka ingin dibentuk, dicetak jadi orang alim. Ibunya Imam Malik bin Anas, ibunya ketika anaknya masih kecil, dipakaikan pakaian jubah seperti orang alim. Dan dikatakan oleh ibunya, berangkat kamu ke majelisnya Rabi'ah, duduk, belajar dari akhlaknya seperti engkau belajar dari ilmunya. Dipakaikan pakaian orang alim supaya hatinya berperasaan dan memiliki seperti tampilan orang berilmu. Demikian pula ketika seorang memakai pakaian seperti penjahat, berpakaian seperti orang yang pemalak, perampok, orang yang berpenampilan untuk suka mengambil hak orang lain, maka di benaknya adalah akan mencoba meniru seperti ini. Karena tampilan zahir akan membawa apa di dalam hati. Maka itulah Nabi SAW sangat perhatian. Sebagaimana Nabi perintahkan khaliful musyrikin, a'ful liha wa jazus syawarib. Bedakan tampilanmu dengan dari orang-orang musyrik. Peliharalah janggutmu dan potong kumismu. Tujuannya supaya tidak sama dengan orang-orang musyrikin. Karena orang-orang musyrik itu secara umumnya sampai hari ini ketika mereka melihat tampilan dengan berjanggut, dengan berpeci seperti ini, nggak mungkin dianggap, oh ini seorang pendeta. Mustahil. Dia pasti ini melihat seorang muslim. Mereka melihatnya seperti itu. Dan ini tampilan para nabi dan para rasul. Dalam dialog-dialog dengan tokoh-tokoh halul Nasrani, saya sering bertanya, ketika Anda membayangkan benak Nuh, Ibrahim, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa atau Yesus yang mereka panggil, pakai janggut atau tidak? Pakai. Itu semua para nabi seperti itu. Inilah tampilan muslim, tampilan fitrah yang Allah berikan kepada mereka. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau itu sekarang sudah menjadi trennya mereka? Apakah kita kemudian berbalik mencukur? Lah, bukan seperti itu. Harus punya standar. Standarnya adalah fitrah yang dijalani oleh para nabi dan para rasul. Bukan berarti ketika mereka kemudian berbondong-bondong masuk Islam, kemudian kita berbondong-bondong murtad gara-gara tidak ingin menyerupai mereka. Ketika mereka meniru kaum muslimin dengan berpenampilan seperti umat Islam, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan hatinya menjadi seperti umat Islam. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran berharga di antara pelajaran dalam dinul Islam adalah kita tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Menyerupai mereka di dalam beragama. Menyerupai mereka di dalam kehidupan kita. Karena kita telah dikenyangkan, dicukupi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membukakan bagi kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sehingga kita semakin mengetahui mana yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Dan diberi anugerah oleh Allah untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum ala aduwwihim al yahud al zalimin al ghasibin ya rabbal alamin. Wa innaka antal qawiyyul matin. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.